Oke guys, balik lagi sama gue Adi. Jadi dalam video kali ini gue akan sedikit melakukan percobaan yang berbeda guys ya. Oke. Karena dalam video ini gue akan sedikit mengeksplor di luar gitu. Kita bisa lihat sendiri ya. Ini kita ada pohon. Kenapa jadi nge-review pohon kelapa ya? Kita ini akan membuat video tutorial tips dan trik cara memainkan terbuka bagi pemula. Oke? Sebelum masuk kepada videonya, gue selalu mengingatkan jangan lupa like, share, dan subscribe video-video kami guys ya. Oke, kita langsung masuk saja kepada videonya. Check this out. Oke guys, kita sudah masuk kepada videonya kali ini. Jadi di sini gue kedatangan master Darbuka dari Kerawang ini, dari Baraya Darbuka Kerawang ini namanya Mang Eripan atau apa nyebutnya ya? Kang Nyebutnya Kang Eripan guys ya. Beliau ini pemilik salah satu akun Instagram yang sangat viewersnya itu banyak sekali dan followersnya juga wow mantep lah. Kalian bisa lihat channel Instagram Kang Eripan ini ntar di deskripsi gua ya di bawah ini. Oke, kita langsung saja masuk kepada tutorialnya. Awal itu seperti apa kan memainkan Darbuka bagi pemula gitu. Ini bayangkan saya pemulanya ya. Oke, di sini saya pemulanya. Saya tidak bisa main Darbuka. Oke, kita langsung saja ya. Gimana? Ayo. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada trik-trik yang kurang tepat menurut teman-teman yang udah paham. Ini saya cuma mau sharing apa yang saya pahami aja gitu ya. Oke, siap master. Untuk materi buat teman-teman yang mau belajar Darbuka, khususnya yang masih awam. Jadi untuk pemain Darbuka yang masih awal, yang masih pemula gitu, harus paham tentang jenis-jenis suara di Darbuka. Yang saya tahu itu ada tiga jenis suara pukulan Darbuka. Jadi yang pertama itu ada dung ya guys, dung. Yang dipakai itu telapak tangan. Jadi dia posisinya ada di bagian dalam Darbuka. Maksudnya gini, yang di bagian pinggir ini kan namanya rim, sedangkan yang warna putih ini mika. Ini namanya mika ya Bang. Oke. Nah jadi ketika dipukul bagian telapak tangan ini ada di bagian mikanya, bagian agak dalam, agak tengah gitu. Kita langsung praktekkan saja Mang ya, biar lebih paham gitu kan. Tadi misalkan dung gitu. Baru satu ini dung ya. Ini dung. Nah terus yang kedua ada slap. Jadi slap itu suaranya kayak gini. Slap. Nah untuk slap ini nggak beda jauh sama dum. Jadi sama-sama pakai telapak tangan, tapi posisinya dia agak angkat. Kalau misalkan dum itu kayak gini, itu kayak dilepas aja ya, bebas ya? Iya, kayak gitu. Bukan bebas tuh. Terus sedangkan kalau slap dia tangannya agak dibuka kayak gini. Jadi dia ngasih ruang di bagian sini nih. Kalau dum kan rata misalkan gini. Nah kalau misalkan slap dia agak bengkok gini. Jadi ngasih ruang kosong di bagian dalam telapak tangan ini. Jadi suaranya gitu. Kayak muncul kayak ditepuk gitu ya, bukan ditepuk ya, ini juga ditepuk. Jadi kayak apa? Ya, suaranya beda banget gitu, sama dung. Ya, oke. Nah, terus yang ketiga itu ada tag. Nah, suara tag ini bisa kita dapetin dengan 4 jari ini. Jadi jari manis, terus jari telunjuk. Terus bisa juga pakai yang tangan kanan, pakai jari. Pakai jari manis sama jari telunjuk. Jadi suaranya kayak gini.
Ini pakai telunjuk Oke. tangan kiri. Nah, ini pakai yang tangan kanan. Nah, mungkin itu aja sih yang perlu diketahui sama teman-teman yang mau belajar darbuka, yang khususnya yang masih awal-awal gitu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita praktekkan salah satu nada ya, biar lebih jelas tuh gimana sih cara masukannya gitu ya. Misalkan ada apa ya, yang dung tek apa Saidi. nada saidi ya. Jadi guys, ini tambahan aja ya. Jadi ada satu nada ini buat dipraktekkan ya, biar ada gambarannya lah gimana sih cara masukin nada dung tek sama apa tadi teh, slap sama Tek. tek ya, tek. Jadi di darbuka itu kan punya banyak ritme. Ada salah satu ritme namanya saidi. Nah, saidi ini pukulan apa dasarnya dia kayak gini. Jadi dum tek dum tek dum tek dum tek, tapi dia pakai Iya, slap. iya. Nah gitu, itu buat saidi pukulan yang dasar. Nah terus ada juga yang namanya saidi bagian pukulan yang klasik. Jadi maksudnya pukulan klasik itu udah Apa, dimasukin teman? Iya. pakai suara tek ya, Oh sama iya ya, gitu. Jadi yang tangan ini ya gitu. jadi suaranya kayak gini. Nah gitu, itu saidi klasik. Juga nanti kalau misalkan untuk teman-teman yang udah mahir, ada juga saidi yang variasi. Jadi Ada di korolnya dalam, gitu ya atau apa? Mm-mm. Iya itu. Jadi apa? di apa namanya, di pukulannya banyak variasi roll. Nah contohnya kayak gini. Nah kayak gitu contohnya. Ini saya juga nanya ya, ini kalau nggak salah itu saidi itu buat pukulan hadro ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi Iya, untuk teman-teman yang hadroh, pemain hadroh, pukulan hadro nih. tim hadroh, Sombong amat. jadi pukulan saidi ini pukulan yang khas ya, pukulan khas buat kebanyakan lagu-lagu yang sering dibawain sama tim-tim hadroh. Ya Rasulullah, Hadro. Mau dicontohin lagunya? Bisa dicontohkan saja, tapi suaranya, aduh, pas-pasan banget guys ya. Nggak ada vokalis di sini soalnya. Ini gimana? Mau contohin saja? Boleh. Saya jadi terpanggil bakat vokalis. Oke lah, karena tidak ada pilihan lain, kita akan contohkan saja guys ya, oke? Maulaya sholli wa sallim seperti itu saja lah, karena aduh suaranya juga nggak ada bakat ya guys. Oke, apalagi ya, mungkin tadi kan sudah dikasih tutorialnya, cara dasar bangetnya ngasih tahu apa itu dung, slap sama tek ya. Yang kedua tadi sudah diberi apa namanya itu,
contoh Contoh apa? Rhythm ya. Rhythm buat memainkan ini alat darbuka ya, memainkan khususnya itu di hadroh ya tadi di Iya. hadroh itu namanya sayyidi. Kemudian yang ketiga juga kita juga di video ini dikasih plus solawat ya guys ya. Jadi video ini berkah dunia akhirat lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah ya, ini sudah berapa menit lah, udah lama juga. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan apabila video ini banyak yang berminat gitu dan like-nya juga, viewernya juga bagus, kita akan buatan video seperti ini lagi guys ya. Oke, kita jumpa lagi pada next videonya. Bye bye.